Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Roto Emanuela Tambobolon dengan NIM 12S240228. Di sini saya mau mempresentasikan mini project saya untuk di week ke-12 yang dimana dengan materinya itu Anonymous Class dan di sini saya membuat video lanjutan untuk project saya yang berjudul Outdoor Gear Rental System atau The Kitco, yang dimana sistem ini penyewaan peralatan outdoor berbasis CLI. Nah, di week ini yang saya memakai dua konsep yang dipelajari pada week 12, yaitu local class dan anonymous class. Kedua konsep ini bukan fitur besar yang mengubah sistem, tapi bikin code jadi lebih rapi, efisien, dan Java idiomatic. Nah, di week sebelumnya yang week 9 tuh di situ saya pakai inheritance dan abstract class. Lalu di week ke-10 ditambahkan interface, payment method, implementasi cash payment dan transfer payment, polymorphism dan enum rental status. Lalu di week ke-11 mengimplementasikan generics lewat repository, record lewat rental summary, dan construct lewat helper class price calculator di dalam rental. Lalu sistem sekarang itu udah bisa nambah customer, lihat gear, bayar buat rental, bayar, lalu lihat riwayatnya. Nah, di week 12 ini menambahkan fitur tapi kita merefaktor cara penulisan kode di dua tempat menggunakan local class dan anonymous class. Yang ada fitur yang terbaru yaitu lead gear yang diurutkan berdasarkan harga. Lalu di sini konsep pertama itu menggunakan local class. Nah, local class itu simpelnya itu kayak kelas yang didefinisikan di dalam sebuah metode. Si local class ini hidup dan bisa dipakai di dalam metode itu aja. Di luar metode itu kelas itu nggak dikenal. Kapan kita pakai local class? Ya ketika ada logika yang terlalu spesifik untuk dijadikan kelas tersendiri, terus terlalu kompleks. Kalau cuma ditulis di line itu, terus kalau relevannya itu hanya di satu metode saja, jadilah kita menggunakan local class. Nah, di sini kita memakai dua kali local class. Local class yang pertama yaitu gear formatter. Nah, dan di sini mana ini yang pertama di dalam metodenya ini, di dalam metode view gear sort by price, yang dimana sini tugasnya itu simple, yaitu memformat satu baris tampilan gear dengan ranking, nama, harga, dan status stok. Nah, ini dia untuk si view gear by sort by price. Nah, ini local class yang pertama. Kenapa ini tidak dijadikan metode biasa atau kelas terpisah? Karena gear formatter ini hanya relevan di sini. Tidak ada bagian lain dari program yang butuh dia. Nah, disinilah dia dengan menjadikannya si local class itu, kita menjaga kelas-kelas di luar tetap bersih dan logika yang tidak perlu mereka tahu. Lalu di local class yang kedua itu ada di sini. Di sini. Nah, di sini rental validator ini di create rental, yang dimana yang kedua yang dimana tugasnya ini adalah memvalidasi input sebelum rental dibuat. Apakah si gearnya itu tersedia, apakah durasi yang dimasukkan user itu valid. Nah,
Dengan rental validator ini, logika validasinya itu terisolasi dan punya nama yang jelas. Kita tahu persis apa yang dicek tanpa harus baca baris demi baris. Lalu yang ketiga di sini konsep yang kedua yang digunakan itu anonymous class, dimana apa sih anonymous class itu? Anonymous class itu adalah kelas yang dibuat dan langsung dipakai di tempat yang sama tanpa diberi nama. Biasa ini dipakai untuk implementasi interface atau abstract class yang hanya dibutuhkan sekali. Nah, di week 12 ini saya pakai anonymous class untuk membuat dua versi komparator, di mana satu untuk short harga dari termurah, satu lagi dari yang termahal. Nah, ini dia untuk si anonymous class yang pertama, untuk mengurutkan dari short harga dari termurah dan termahal. Nah, di sini kita nggak bikin namanya jadi ascending comparator atau descending comparator di file terpisah. Kita langsung tulis implementasinya di sini karena di sini memang hanya dipakai sekali di metode ini aja. Setelah user pilih urutan, kita tinggal pilih komparator yang sesuai. Nah, kita tinggal pilih komparator yang sesuai di sini. Lalu di sini saya akan coba untuk merankannya. Ini kita coba. Kita coba dari kita coba untuk yang terbaru, yaitu untuk di fitur ke-6, yaitu lihat gear. Kita pilih 6. Sini dia outputnya itu dengan opsi yang bisa kita pilih. Nah, kita pilih yang ke-6. Lalu di sini ada urutan termurah dulu atau termahal dulu. Nah, sini saya akan mengurutkan dari yang termurah dulu. Nah, ini dia. Ya, setelah diurutkan, karabiner ini 20.000 per harinya, lalu matras 25.000, selanjutnya 30.000, 45.000, 50.000 sampai yang ke 100.000. Nah, di sini rapi, ada ranking, nama, harga, dan stok. Lalu kita coba untuk urutan yang sebelumnya lagi. Kita pilih lagi yang ke-6 tadi. Lalu kita pilih yang termahal dulu. Nah, di sini urutannya itu langsung terbalik. Inilah anonymous class-nya itu bekerja di sini. Dua komparator yang berbeda, tinggal pilih nama yang dipakai. Nah, sekarang kita melihat gimana cara kerja dari si rental validator. Nah, di sini kita akan coba untuk garansi nomor 3. Yang dimana sini sewa gear. Nah, di sini belum ada customer. Kita input customer dulu. Yang pertama, namanya misalnya Tua. Lalu selanjutnya nomor teleponnya
0891. Lalu sini kita buat nah sini sudah kita tambahkan customernya. Lalu kita coba untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ID yang saya tadi, yang ID pertama. Nah, di sini misalnya saya mau ngerental si matras dengan ID-nya 3. Lalu durasinya kan ini pilihannya 1 sampai 30, tapi saya sini mau bikin 50 hari misalnya. Nah, di sini punya error durasi harus antara 1 sampai 30 hari. Nah, validasi durasinya ini langsung aktif. Itulah kerja dari si rental validator. Lalu kita coba lagi dengan input yang benar. Kita sewa yang ketiga, terus ID-nya 1. Lalu kita coba si matras dengan total harinya. Aku mau harinya 5 hari. Sini langsung dibuat harga si matras kan 25.000 per hari. Nah, aku mau sewanya 5 hari, jadilah 125.000. Nah, jadi demikianlah untuk mini project saya di week 12 menggunakan konsep anonymous class dan local class. Sekian dan terima kasih, Pak.